Hari ini hari Senin tanggal 11 November 2024, pekan biasa yang ke-32. Hari ini merupakan pesta wajib Santo Martinus dari Tours. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, my poboy. Adrian Ling Winlung. Andrew Ling Yulung. Ansel Ling Julung. Alexander Ling Kailung. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepandi, Misia di Trinity Bogor, Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen, Vincent Marvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya, Mitu Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Cameli, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranako Nadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tres Kesehatan Maria Johanna Tresia, Agus S. dan Aloysius. Untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yuranus Sendilim dan usaha Fernadi Lim. Dan juga untuk Ibu Aneswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Cindy Dewardi dan keluarga di Jakarta. Mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono. Untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Yonmei di Kuching. Untuk Ibu Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sister Acen Arman, Siujung dan Hussein. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok Ape Yuvita, Jefflin Liung, Jeffliani Lim di Aeropas. Untuk Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga. Untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk Anti Sylvia dan keluarga di Kuching, Sarawak. Dan juga untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta. Mohon kesehatan Garen dan Ana Jiucu. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Siapakah yang boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Amat pentinglah bagi kehidupan gereja bahwa para pemimpin bersih dan setia dan tidak menyesatkan,
Kenyataannya setiap orang Kristiani bertanggung jawab atas sebagian gereja. Itulah isi kata-kata Paulus kepada Titus yang sesuai pula dengan persyaratan yang ditawarkan Yesus kepada para pengikutnya. Kita tahu dampak negatif orang-orang yang menyesatkan. Mereka itu terlalu sombong untuk mau memulai lagi dan mengampuni. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maluhur Maha Mulia, Engkau mengendaki tinggal di bait yang berupa manusia hidup. Kami mohon bangunlah kami menjadi gereja-Mu yang didasari Yesus Mesias sebagai batu sendi. Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugasi memelihara iman para pilihan Allah, serta pengetahuan akan kebenaran, seperti nampak dalam ibadat kita, jadi berdasarkan pengharapan akan hidup kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak berdusta, yang pada waktu yang ditetapkan telah menyatakan sabdanya kepada pewarta Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan dikau di Kreta dengan maksud agar engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur, dan agar engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat, mempunyai satu istri saja, dan anak-anaknya hidup beriman, dan tidak mempunyai dan dapat dituduh beriman dan tak dapat dituduh karena hidup tak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pemilik jemaat harus tak bercacat dan tak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, itulah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangan dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Hendaklah
Hendaknya di dunia kalian bersinar seperti bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, mustahil tak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada leher lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa tegurlah dia, dan jika ia menyesal ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi jawab Yesus, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Paulus berkirim surat kepada Titus agar mengatur gereja-gereja yang masih muda. Ditekankannya agar memilih orang-orang yang dapat diandalkan hidupnya, sebab harus melanjutkan dan menjaga ajaran. Di dalam Injil Yesus Kristus menurut Lukas, orang yang berbudi luhur tak mudah tersandung. Setiap kali tentu bersedia memaafkan. Bila ada niat baik, itulah yang memerlukan iman yang dalam. Hal itulah yang dikatakan Lukas bagi kita. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan dan perjalanan dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber persatuan dan kerukunan, kami mohon, jadikanlah kami gereja tubuh Putra-Mu, berkat roti yang memuaskan lapar kami, dan berkat piala yang mempersatukan kami dalam sukacita sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Hinggalah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun,
sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, Dia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Jika saudaramu berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali kembali kepadamu berkata, aku menyesal, Engkau harus mengampuni dia. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pertumbuhan, berilah kiranya kami iman biji sesawi, dan semoga sabda-Mu berkarya dalam diri kami. Perkenankanlah dunia memahami kedamaian yang menjadi panggilan yang sejak semula, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, selalu limpah berkat, perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas.